Pengertian syariah. Syariah merupakan ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pedoman bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi mencapai tujuan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah juga bisa diartikan sebagai aturan manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT yang tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 13. Berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabur 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sumber-sumber syariah Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua ada hadis, yaitu semua sabda Nabi. Yang ketiga ada ijtihad para ulama, yaitu tentang ulama yang berijtihad untuk menentukan suatu hukum dalam menjalankan syariat Islam. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abidaya, wudu, abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, atau yang beribadah. Kemudian, pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah yang pertama, menurut ulama tauhid dan hadis ibadah, yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Yang kedua, para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut, yaitu mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat atau hukum. Yang ketiga, menurut ahli fikih ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Tujuannya diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat ibadah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah ini adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Dan yang keenam, takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk hidup melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ibadah dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Ruang lingkup ibadah dibagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah secara umum atau ghairu mahdoh. Ibadah umum atau ghairu mahdoh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Contohnya seperti belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi, ibadah secara umum termasuk fardu kifayah dan sebagian yang hukum asalnya mubah. Ibadah umum sangat luas yang mencakupi dan merangkumi seluruh perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, ibadah secara khusus atau mahdoh. Ibadah khusus atau mahdoh adalah ibadah yang apa saja telah ditetapkan oleh Allah akan tingkatannya, tata cara dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdoh misalnya adalah taharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji.
Jadi, jenis dari ibadah ini keberadaannya harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Bukan berasal dari akal logika, melainkan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, contoh ibadah mahdoh yang pertama yaitu adalah toharo. Toharo menurut bahasa artinya bersuci. Nah, atau bisa secara istilah, toharo adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang disesuaikan dengan syariat Islam. Jadi, ada beberapa cara dalam melakukan bersuci. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan air seperti wudhu atau mandi wajib atau mandi junub. Yang kedua, kita juga bisa bersuci menggunakan debu yang kita kenal dengan istilah tayamum. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan air, tanah, batu, dan kayu semacam tisu atau kertas yang termasuk dalam kategori kayu untuk mensucikan diri sendiri, yaitu dengan cara beristinja. Nah, biasanya air yang digunakan untuk bersuci diri dinamakan air mutlak. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, biasanya umur bayinya itu berkisar di bawah 2 tahun. Nah, cara membersihkan najis ini cukup mudah, hanya dengan menyuci dan mengkeringkan bagian yang terkena najis menggunakan air. Nah, yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawassit. Najis ini termasuk ke dalam golongan najis yang berupa air kencing ataupun kotoran ataupun bisa yang lainnya. Cara membersihkannya ini cukup mudah, yaitu dengan menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik dari warnanya ataupun dari bau yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu najis berat atau najis mughalladho. Nah, najis ini adalah najis yang memang sudah ada ketentuannya berdasarkan dalil yang pasti atau dalil yang sudah ada. Nah, biasanya najis ini disebabkan terjilat oleh anjing ataupun babi. Nah, biasanya untuk membersihkannya itu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali. Nah, medianya itu bisa menggunakan tanah ataupun bisa menggunakan batu. Kedua, sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk ke dalam rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hambanya dengan penciptanya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu sholat wajib atau sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama, sholat wajib. Sholat yang termasuk ke dalam sholat fardu ada 2, yaitu fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat wajib ini ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Sholat sunnah ini dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad, yaitu sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat seperti sholat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat seperti sholat sunnah rawatib.
ada syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid, kotoran, dan nifas. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, baligh. Yang kelima, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah kepadanya. Yang keenam, melihat atau mendengar. Yang ketujuh, terjaga atau tidak tidur dan tidak lupa. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Selanjutnya ada rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku serta tumaninah. Yang keenam, i'tidal serta tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk akhir. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salawat atas Nabi Muhammad. Yang ke-12, memberi salam yang pertama atau ke kanan. Dan yang ke-13, menertibkan rukun. Selanjutnya, ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sholat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, banyak bergerak lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Yang kelima, makan dan minum. Puasa atau dalam bahasa Arabnya saum memiliki arti mencegah atau menahan diri, seperti menahan makan, menahan minum, dan menahan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Adapun secara istilah, puasa memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya. Dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Diawali dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah puasa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, puasa wajib, dan yang kedua adalah puasa sunnah. Contoh puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa Nazar, dan puasa Arafat. Dan contoh untuk puasa sunnah diantaranya adalah puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan puasa Asyura. Syarat wajib puasa. Yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, mampu untuk menjalankan puasa. Adapun syarat puasa, yang pertama beragama Islam. Yang kedua, mumazid, artinya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid khusus bagi wanita. Dan yang keempat, mengetahui waktu-waktu berpuasa, seperti kapan diwajibkannya puasa, kapan disunahkannya puasa, atau kapan diharamkannya puasa. Berikut ini hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum pasti membatalkan puasa, kecuali tidak sengaja atau karena terlupa. Yang kedua, berhubungan badan pada siang hari. Yang ketiga, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, hilang akal, gila, ayan, atau sakit jiwa. Yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita. Yang keenam, keluarnya mani dengan sengaja akibat dari memandang lawan jenis. Yang ketujuh, murtad, keluar dari agama Islam. Berikut ini orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Yang keempat, orang yang sudah lanjut atau orang sakit yang berkepanjangan. Berikut ini waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa pada tanggal 1 bulan Syawal atau pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Yang keempat adalah zakat.
Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak seperti fakir atau miskin. Zakat juga termasuk rukun Islam yang keempat sehingga wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib dan muslim juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat pula seperti ibadah yang lainnya yaitu sholat, seperti puasa, dan haji. Zakat juga terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan oleh umat muslim sebelum menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu dengan membayar sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram, yaitu bahan dasar pokok makanan semisal nasi, singkong atau ubi-ubian dan lain-lain. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, yaitu dari penghasilan mereka, yaitu yang sebesar 2,5% dari penghasilan mereka dan penghasilan itu yang disimpan selama 1 tahun. Berikut adalah orang-orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin, yaitu mereka yang hanya memiliki sedikit harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah amil, yaitu badan penerima zakat dari para muslimin. Yang keempat adalah mualaf, yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya, yaitu orang-orang yang memerdekakan dirinya dari perbudakan. Yang keenam adalah warimin, yaitu orang-orang yang berhutang dan belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8 adalah ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan biaya di perjalanannya. Yang kelima adalah haji. Haji adalah menyengaja perbuatan untuk berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah yang segalanya sudah ditentukan oleh Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan haji yaitu hanya 1 kali seumur hidup dengan syarat yaitu mampu dalam harta. Jikalau memang seseorang sudah melakukan haji, maka untuk haji selanjutnya adalah sunnah. Dan tuntutan haji ini terdapat dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 97, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Macam-macam haji. Yang pertama yaitu haji ifrad, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji beserta ketentuan-ketentuannya sampai selesai, dan kemudian dilanjutkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang kedua adalah haji tamattu, berniat melaksanakan ibadah umrah beserta ketentuannya sampai selesai. Setelah selesai dilanjutkan dengan berniat menjalankan ibadah haji. Yang ketiga adalah haji qiran, berniat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah secara bersamaan. Untuk haji tamattu dan haji qiran ini, seseorang diwajibkan untuk membayar dam nusuk atau sesuai aturan manasik haji. Syarat-syarat ibadah haji: yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu melaksanakannya. Yang kelima, merdeka dari perbudakan. Yang keenam, adapun untuk perempuan, wajib didampingi mahramnya atau bersama dengan perempuan lainnya. Rukun-rukun ibadah haji, yaitu jika tidak dikerjakan maka ibadah haji tidak sah dan tidak bisa dibayar dengan dam. Yang pertama adalah ihram untuk haji, niat disertai dengan pakaian ihram yang tidak berjahit. Yang kedua ada niat haji tentunya. Yang ketiga adalah melakukan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
Yang kelima adalah sa'i, yaitu berada kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan 6, ada tahallul, yaitu mencukur rambut kepala. Yang ketujuh, melakukan semua kegiatan di atas secara berurutan dan tertib. Berikutnya ada wajib haji, yaitu jika ditinggalkan maka harus membayar dam. Yang pertama, ihram dari mikot, batas negara yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah bermalam atau mabit di kota Musdalifah. Yang ketiga adalah melempar jumroh. Yang keempat, bermalam mabit di kota Mina. Yang kelima, melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Yang keenam, adalah menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dalam ihram. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah haji. Yang pertama, mengutamakan haji ihram. Yang kedua, melakukan sholat sunnah di Hijr Ismail. Yang ketiga, melakukan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Yang keempat, membaca bacaan tabliyah sebanyak-banyaknya. Bacaan tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang kelima adalah membaca zikir sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah memasuki Ka'bah seraya memanjatkan dan berdoa. Dari semua kegiatan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim, ada beberapa syarat yang harus dilakukan sehingga ibadah bisa diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah meninggalkan riya, yaitu beribadah bukan karena malu kepada manusia dan supaya dilihat orang-orang lain. Yang keempat adalah bermuraqabah, artinya yakin bahwa Allah itu maha melihat dan selalu ada di samping kita, sehingga kita harus bersikap sopan kepadanya.